Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi perangkat lunak, aplikasi dan fitur aplikasi untuk kelas 8 kurikulum merdeka. Nah, pada dasarnya kemarin ya, sebelumnya sudah ada video yang sudah saya buat tentang materi-materinya. Mungkin ada beberapa kendala dalam mencari tahu, memahami atau menganalisis bahasa dalam teks yang ada pada video tersebut. Mari kita mulai dengan membahas satu persatu ya materinya. Nah, ini adalah yang dan sebelumnya ini akan menjelaskan tentang materinya. Kita sesuaikan nanti di sini dijelaskan perangkat lunak aplikasi. Ini judulnya ya, perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi, disingkat aplikasi, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Ini artinya ya, pada slide ini dijelaskan tentang apa itu aplikasi ya, apa itu aplikasi. Jadi aplikasi adalah suatu program ya, program komputer yang dirancang untuk mengerjakan sesuatu sebuah pengoperasian komputer. Satu contoh, kita mengenal Office ya. Di Office itu ada Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain. Itu kan mereka itu memiliki fungsi masing-masing. Kemudian ada Photoshop. Photoshop kita tahu lebih familiar kita gunakan untuk edit foto. Ada lagi nanti CorelDRAW yang digunakan untuk lebih ke arah pembuatan grafik atau gambar. Kita juga kenal sekarang yang terbaru Canva dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aplikasi. Jadi di slide yang pertama ini merupakan menerangkan tentang apa itu aplikasi. Baik, kita lanjut. Objek aplikasi. Nah, ini hal yang perlu dipahami ya. Ini hal yang perlu ini adalah hal yang perlu dipahami bahwa objek utama aplikasi itu bukan berarti aplikasinya, tapi bagian yang
bagian utama dari aplikasinya di dalamnya. Nah, itu ada dua macam, yaitu aplikasi pengolahan kata dan aplikasi pengelolaan lembar kerja. Ya, oke, kita teruskan dulu coba. Apakah nanti di dalamnya akan ada penjabaran lebih luas atau tidak? Oke, jadi ingat-ingat ya. Jadi objek aplikasi itu bukan aplikasi. Nah, di sini diterangkan aplikasi pengolahan kata adalah digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lainnya. Contohnya apa? Contohnya ada Word, ada PowerPoint, ya. Itu merupakan bagian-bagian dari aplikasi pengelolaan kata. Jadi pengelolaan kata adalah lainnya adalah berupa kata atau kalimat yang ada di dalamnya. Jadi seperti kalian membuat paragraf laporan dan lain sebagainya dengan menggunakan Word, itu masuk dalam kategori uh, aplikasi pengolahan kata. Kalian pakainya doc, sama saja. Pengelolaan lembar kerja. Aplikasi pengelolaan lembar kerja adalah digunakan untuk mengelola, ya. Kemudian objek atau potongan objek dari sebuah. Oke. Nih, saya jelaskan yang ini dulu. Nah, di sini sekumpulan lembar kerja, workset, yang di dalamnya dapat berisi angka, teks, formula, dan lain-lainnya. Ini dulu lebih dikenal sebagai aplikasi pengelolaan angka. Namun makin ke sini dan kita mengenal workset, ada workset dengan angka-angka. Bisa juga dalam aplikasi AI lainnya yang memang dia mengelola seperti rapor sekolah di K13 juga merupakan aplikasi pengelolaan lembar kerja atau aplikasi pengolah angka. Nah, pada bagian ini adalah bagian umum yang dijelaskan. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat atau posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain, aplikasi itu sendiri. Atau bisa juga dipindahkan ke aplikasi lainnya. Jadi ini sebenarnya lebih mengarah seperti pencontohan dalam penggunaan perintah cut dan paste. Kalau copy paste kan dipindahkan dengan bukan dipindahkan tapi memperbanyak. Tapi kalau pemindahan itu lebih ke cut, ya. Kalau kalian ingat bahwa perintah cut itu digunakan untuk memindahkan satu teks, file atau folder dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi makna dari aplikasi dari objek aplikasi ini adalah memindahkan dengan perintah cut ke aplikasi yang sama atau ke aplikasi yang lain dengan cara mempaste. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Memindahkan satu teks, angka, file, ataupun folder, ya. Jadi boleh apapun. Boleh teksnya, boleh itu angka-angkanya, boleh itu kalimatnya, boleh itu gambar, boleh itu berupa file, ataupun mau berupa folder yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau teks atau gambar biasanya dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, atau dari Word di bagian lembar pertama ke lembar kedua, atau dari
forset dari slide pertama ke slide yang berikutnya. Seperti itu juga ketika di PowerPoint juga ada dari slide 1 ke slide 2 atau dari slide 1 ke slide 10, itu namanya dipindahkan menggunakan perintah cut dan paste. Berikutnya, untuk melakukan pemindahan kita dapat menggunakan, salah diketik ya, dapat digunakan operasi-operasi perintah seperti potong, salin, letakkan, ya, potong untuk cut, ya, pindahkan, copy, disalin, seperti tadi, dan paste. Ini sudah saya jelaskan tadi. Pemindahan objek atau potongan objek tersebut bisa terjadi karena ada suatu buffer, yaitu suatu tempat penyimpanan khusus yang formatnya dikenal dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi boleh aplikasi manapun. Ini artinya dalam pemindahan objeknya itu dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Contoh, dari Excel kita membuat grafik, ya, diagram atau yang lainnya. Kemudian kita mau pindah grafik ini karena pembuatan grafik itu lebih mudah di Excel, kita mau pindahkan ke Word. Kita tinggal copy paste atau kita bisa cut langsung pindah ke Word-nya dari Excel ke Word. Pelajaran ini sudah diajarkan di komputer awal ya. Nah, berikutnya biasanya kalau kita sudah membuat sebuah lembar kerja, mau itu dalam Word, Excel, PowerPoint, Access, itu biasanya kita akan menyimpan. Nah, ketika sudah disimpan, itu biasanya akan ada extension namanya, ya. Bagi yang masih bingung dengan bahasa extension, saya akan berikan contoh. Nah, hmm, nah ini dia extension. Microsoft PowerPoint presentasi, PPTX kata dia. Ini yang terbaru ya, yang lama itu PPT. Kalau Word, extensionnya Docs, pakai X juga yang terbaru. Nah, gimana kalau video? Video menggunakan MP4. Ya, kalau MP3 beda, dia tidak ada videonya. Jadi itu yang dimaksud dengan extension. Ya, di sini jelaskan beberapa extension pada objek. File harus menyimpan objek utama pada aplikasi pengelolaan kata disimpan dalam format docx, RTF, ya. Ada juga ODT, ini aplikasinya berbeda. Atau format lainnya, PPTX juga. Itu masuk dalam penyimpanan objek utama pada aplikasi pengelolaan kata. Kemudian ada file hasil penyimpanan objek utama pada aplikasi pengelolaan lembar kerja disimpan dengan format Excel, XLS, XLSX. Ini juga extension pada Excel. ODS, ini aplikasinya berbeda, SCF juga berbeda, ya, atau format lainnya. Kemudian di file hasil penyimpanan objek utama pada aplikasi pengelolaan bahan presentasi slide disimpan dengan PPT. Ya, pada PPT. Oke. Jelas ya, jadi extension itu adalah tanda aplikasi apa yang kita gunakan. Bagian belakang ketika kita sudah menyimpan. Ini juga beberapa extension lainnya.
Seperti jika kita menyimpannya gambar itu biasanya formatnya PNG, BMP, JPG atau JPEG juga sama. Kemudian file gambar dengan representasi data berupa vektor yang disimpan dalam format SVG juga ada. Kemudian file PDF adalah file dalam format yang portable dan dapat diproses oleh aplikasi apapun. Ya, PDF. Oke, ini sudah dijelaskan PDF tadi ya. Dibaca dalam perangkat apapun. Seperti yang kalian ketahui bahwa PDF itu bisa dibuka di HP juga. Nah, ini dia. Ini adalah asesmen ya yang saya berikan di YouTube. Pertanyaannya, jika kita menyisipkan itu meletakkan, ya. Ini gambar bukan gampar. Gambar pada Microsoft Office Word. Ingat gambar tadi extensionnya PNG atau JPEG, ya. Apakah yang akan muncul ketika kita simpan file tersebut? Oke, perhatikan baik-baik. Pada konsep ini, kalian akan bertemu dua file yang berbeda. Satunya Word dengan extension doc atau DOX, ya, DOCX, dan gambar yang extensionnya JPG atau PNG. Ketika gambarnya disisipkan atau ditempelkan ke Microsoft Word, artinya gambar itu berada di Word. Maka extension yang akan muncul pada lembar kerjanya tentu extension dari aplikasi Word-nya. Sekali lagi, extensionnya yang akan muncul adalah extension aplikasi Word, yaitu DOC atau DOCX. Nah, demikian adalah penjabarannya, penjelasan dari aplikasi, ya. Ada perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Sebenarnya ini cukup sederhana yang dijelaskan dan tidak terlalu sulit. Namun karena mungkin hanya ditonton dan tidak terbiasa membaca dalam konteks video, sehingga cara pemahamannya kurang tepat. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin juga akan saya bahas. Semisalnya, ketika video itu kita buat beberapa pertanyaan, semisalnya dalam penjabaran objek utama aplikasi, kita mengenal pengolahan kata. Oke, di sana disebutkan pengolahan kata. Apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolahan kata? Dan berikan contohnya. Dari penjabaran ini, dari pertanyaan ini, sebenarnya kalian diminta untuk menyebutkan apa makna atau arti dari pengolahan kata tersebut dan berikan contohnya. Oke, kita bahas, kita lihat lagi videonya. Dia bertanya tentang arti dari pengelolaan kata. Aplikasi pengolahan kata adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dokumen yang terutama terdiri atas teks yang berada dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf, kata, tanda baca, dan lain-lainnya. Ini secara utuh ketika kalian ingin menjawabnya. Namun, kalian juga boleh menjawab aplikasi pengolahan kata adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola kata berupa kalimat, paragraf, dengan terdapatnya tanda baca. Itu sudah sama dengan benar. Contoh-contohnya seperti apa? Contohnya kalian bisa sebutkan Office Word, bisa sebutkan
PowerPoint. Kalau kalian kenal lagi ada blog, itu juga aplikasi yang walaupun itu tidak hanya untuk mengetik. Kemudian kalian bisa jawab dengan publisher. Itu masuk dalam kategori dari aplikasi pengelolaan kata. Oke. Selanjutnya ada jelaskan perbedaan antara aplikasi pengelolaan kata dan aplikasi pengelolaan lembar kerja. Nah, itu sudah jelas di slide-nya tadi bahwa ada perbedaan antara aplikasi pengelolaan kata dan pengelolaan lembar kerja atau pengelolaan angka. Saya tidak bahas lagi. Kemudian dalam penggunaan komputer dan sejenisnya, kita mengenal sistem operasi dalam menggunakan sebuah aplikasi. Oke, dengar baik-baik ya. Dalam penggunaan komputer dan sejenisnya, artinya bisa laptop, bisa tablet, dan lain sebagainya. Kita mengenal sistem operasi dalam menggunakan sebuah aplikasi. Berikut berikan tutorial langkah-langkah untuk memindahkan file dengan extension doc dari drive C dokumen ke drive D. Artinya, dalam teks yang kali ini, dalam kasus yang ketiga ini, kalian diminta untuk memindahkan file dokumen dari drive C ke drive D. Cara memberikan tutorialnya, yang pertama, klik file dengan extension docs. Klik kanan, ya, klik kanan, pilih cut. Kemudian klik drive D, pilih kanan, pilih paste. Di situ saja sudah benar. Atau kalian bisa memberikan ilustrasi bahwa di drive D ada folder, di dalam folder itu kalian pindahkan ke sana juga boleh. Tapi intinya ada cut dan ada paste dari drive C ke drive D. Kasus yang keempat, extension SFG merupakan extension dari file, itu kasusnya. Tadi juga sudah dijelaskan ada extension SFG, jadi tidak perlu dibahas. Yang terakhir, jika sebuah file gambar diletakkan pada lembar kerja Office Word, kemudian disimpan dalam drive D dengan folder siswa kelas 8. Nama foldernya siswa kelas 8. Ingat ya, sekali lagi lembar kerjanya itu Office Word. Jelas, extensionnya itu DOC atau DOCX. Maka file tersebut akan tersimpan dengan extension apa? Tanda tanya. Nah, extensionnya sudah saya sebutkan tadi, doc atau docx. Kemudian jelaskan, artinya kalian menjelaskan. Jelaskan saja bahwa karena aplikasi apapun yang disimpan di dalam Word, maka tersimpanlah Word-nya. Karena Word berextension DOC atau DOCX, maka extension yang terdapat di dalamnya merupakan extension doc atau docx. Seperti itu. Oke, cukup jelas penjabaran dari materi kali ini. Berikut saya putarkan ulang agar kalian benar-benar dapat memahami video pada materi kali ini.
Baik, demikian eh, penjabaran tentang materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Semoga sukses dalam pembelajaran aplikasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.